Ya, dan insya Allah Bapak sudah paham kan apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, dan apa itu hadis dhaif. Ya, jadi mungkin kurang lebih kalau saya ulangi, hadis itu kan secara umum kalau berdasarkan riwayat yang membawa ya di setiap generasinya itu dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad, gitu ya. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir kita sudah banyak berbicara tentang itu. Nah, hadis ahad itu sendiri adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir yang kemudian dibagi lagi menjadi 3, ya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya, itu hadis-hadis ahad. Hadis sahih ada 5 syarat, ya. Syaratnya apa? Yang pertama adalah ittisalus sanad. Ya, sanadnya bersambung. Ya, yang kedua periwayatnya atau perawinya adil. Adil artinya tidak tercatat pernah melakukan kefasikan, ya, tidak pernah tercatat melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, perawinya dobit, ya, dobit itu kuat hafalannya, ya. Jadi ini diuji biasanya oleh para ulama-ulama hadis yang lain, ya. Kemudian yang keempat, ya, makna hadis itu, ya, matannya, ya, atau substansinya itu tidak syadz, tidak janggal, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang lain. Ya, nah kemudian yang kelima tidak ada ilat. Ilat itu cacat, ya, di dalam hadis itu. Nah, untuk cacatnya hadis itu tidak mudah untuk menemukannya. Hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi di dalam persoalan ilmu hadis ini. Ya, kemudian sedikit di bawah sahih ada hadis hasan. Ya, hadis hasan apa? Hadis hasan itu secara umum sama dengan hadis sahih. Hanya saja ada kekurangan dalam hal kedobitan perawinya. Ada perawinya yang hafalannya kurang kuat, maka turun hadis itu derajatnya menjadi hasan. Ya. Nah, kemudian hadis dhaif, ya, di bawah hadis hasan itu adalah hadis yang tidak memenuhi, ya, syarat hadis sahih dan hadis hasan. Jadi kalau ada satu saja syarat hadis sahih ataupun hadis hasan tidak dipenuhi, maka dia turun menjadi hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini diseleksi lagi oleh para ulama. Ya, kalau kedhaifannya ringan, maka hadis itu bisa menjadi motivasi dalam beramal, ya, untuk pendukung hadis-hadis sahih yang lain. Ya, atau pendukung dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, selama dia tidak bertentangan maknanya dengan hadis sahih atau ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, tapi kalau kedhaifannya berat, ya, dhaif jiddan, ya. Nah, ini sudah nggak bisa, ya. Nah, hadis yang dhaif jiddan itu istilah ulama ada beberapa dibagi lagi, Pak. Ya. Jadi ada 3 golongan hadis yang paling buruk kualitasnya, ya. Pertama, hadis maudhu, hadis palsu, nggak jelas siapa yang bawa. Ya. Yang kedua, hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang terbukti perawinya pernah melakukan kemaksiatan. Ya, maka itu disebut dengan hadis mungkar, hadis yang harus diingkari. Kemudian ada hadis matruk. Ya, matruk itu artinya ditinggalkan. Ditinggalkan, ya, dari kata taroka. Ya, truku matrukun. Jadi hadis yang dibawa oleh perawi yang terduga pernah berdusta dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini namanya hadis matruk. Ya, jadi ini 3 kelompok hadis terburuk kualitasnya. Ya, satu hadis maudhu atau hadis palsu, kedua hadis mungkar, yang ketiga hadis matruk. Ya, kurang lebih itu ya yang pernah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Ya, nah sekarang kita sedang membahas hadis yang berbunyi kadal fakru ayyakuna kufron wa kadal hasadu ayyasbiqal qadar. Ya, kefakiran, ya, itu dapat menyebabkan kekafiran, ya, sedang kedengkian dapat mendahului takdir, ya. Nah, kita lihat sekarang hasil penelitian dari para ulama. Yang pertama, ya, para pakar ilmu hadis menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif jiddan, ya. Dhaifnya sangat parah. Jiddan itu sangat, ya. Bahkan mendekati maudhu atau palsu. Penyebabnya apa? Ya. Jadi untuk melihat meneliti hadis itu, Pak, ya kan kita tahu hadis itu ada 2 unsur, ya, ada 2 pilar. Satu adalah sanad, ya, periwayatan.
Hadis itu dibawa oleh siapa? Ya. Nah, silsilah periwayatan ini, rantai periwayatan ini disebut dengan sanad. Ya, para ulama mengatakan al-isnadu minad din. Jadi periwayatan hadis itu bagian dari agama, ya, tidak boleh diabaikan, ya, tidak boleh maksudnya harus dianggap sebagai sesuatu yang penting. Ya, kemudian yang kedua, matannya, ya, substansinya. Ya, lafadznya itu bertentangan atau tidak. Ya, bagaimana lafadznya itu bertentangan dengan Al-Qur'an atau tidak, dengan hadis yang lebih sahih atau tidak, ya, dan seterusnya. Jadi matannya diteliti, tapi lebih dulu yang diteliti itu adalah sanadnya. Siapa yang membawa hadis itu? Ya. Nah, hadis ini, ya, dinilai oleh para ulama dhaif jiddan atau bahkan mendekati maudhu atau palsu dikarenakan adanya sosok perawi yang bernama Yazid bin Aban Ar-Raqasi, ya, dalam rangkaian sanadnya. Ya, menurut para ilmuwan hadis, sosok ini, ya, sosok Ar-Raqasi ini adalah orang yang amat lemah di dalam membawa hadis, dhaif jiddan. Bahkan Imam An-Nasai mengatakan dia adalah matrukul hadis, ya, orang yang hadisnya harus ditinggalkan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ya, hadis matruk itu apa? Hadis yang dibawa oleh perawi yang pernah terbukti berdusta dalam meriwayatkan hadis. Ini penilaian dari Imam An-Nasai. Ya, jadi beliau mengatakan sosok ini, ya, sosok Yazid bin Aban Ar-Raqasi ini adalah matrukul hadis, ya, orang yang hadisnya harus ditinggalkan. Ya, jadi kemudian penilaian matruk ini, ya, penilaian bahwa hadis ini harus ditinggalkan, itu juga didukung oleh ulama hadis yang lain yang bernama Muhammad bin Darwisi Al-Hud dalam kitabnya Asnal Matalib. Ya, jadi ada ungkapan yang sangat agak kasar, ya, enggak saya sampaikan di sini, ya, tentang sosok Yazid Ar-Raqasi. Ya, kemudian dalam kitab Al-Ilalul Mutanahiyah, ya, Mutanahiyah Ibnu Ali Al-Jauzi, ya, beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak benar kalau dikatakan sebagai berasal dari Rasulullah SAW. Ya, maka hadis ini bukan hanya tidak layak untuk dijadikan hujjah, ya, tidak layak untuk dijadikan dalil, ya, bahkan tidak juga layak untuk dijadikan fadhail amal, ya, motivasi dalam beramal, ya. Karena apa? Ya, dari sisi sanadnya jelas tadi bermasalah, kan, ada orang-orang yang terbukti pernah melakukan kedustaan dalam meriwayatkan hadis. Nah, kemudian dinilai juga dari sisi matannya, dari sisi redaksinya, ternyata ada problem yang berat, ya, problem yang serius dalam gramatikal, ya, dari sisi tata bahasa Arabnya. Karena tidak pernah ada, apalagi dalam Al-Qur'an, apalagi dalam hadis, ya, kata kada itu berbarengan dengan an dalam satu rangkaian kalimat. Ya, tadi kan saya bacakan hadisnya, kan bunyinya begini. Kadal fakru ayyakuna kufran wa kadal hasadu an, ya, ayyasbiqul qadar. Ini tidak pernah ada dan satu hal yang janggal. Ya. Sehingga matannya pun bermasalah hadis ini. Ya, jadi sanadnya bermasalah, matannya bermasalah. Ya, kesimpulan hadis yang sering kita dengar ini, kefakiran dapat menjadikan kekafiran, adalah hadis yang dhaif jiddan, minimal dhaif jiddan, ya, kedhaifannya parah. Bahkan para ulama yang lain mengatakan ini hadis palsu dengan pertimbangan melihat sosok Ar-Raqasi tadi yang sering atau pernah terduga berdusta dalam meriwayatkan hadis. Ya, jadi itu hadis pertama hari ini yang kita bahas. Ya, kefakiran dapat menyebabkan kekafiran. Hadis berikutnya, ya, ini hadis juga sangat populer ini, Pak. Hubbul watan minal iman. Ya, sering dengar ya, Pak, ya. Ya, cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Ya, kita lihat bagaimana hasil penelitian para ulama, ya, para pakar-pakar hadis. Ya, hadis ini memang ada di dalam beberapa kitab-kitab hadis, ya, tapi tidak satu pun dari kitab-kitab hadis itu yang menampilkan rangkaian sanadnya. Ya, jadi hanya dikatakan al hadis gitu saja, tapi tidak disebutkan hadis itu dibawa oleh siapa. Ya, jadi kalau kitab hadis yang bagus, artinya atau kitab-kitab dalam ilmu-ilmu agama yang baik, ya, ketika menampilkan hadis itu disebutkan,
Ya, hadis itu dibawa oleh siapa? Ya, mulai dari sahabat sampai kepada penulis hadis. Ya, atau minimal ya disebutkan ketika disampaikan hadis, disebutkan ini hadis riwayat Bukhari, Muslim nomor sekian. Nah, itu bisa dicek nanti benar apa tidak. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim nomor sekian tadi hadis itu ada di situ. Nah, itu mudah dicek, ya, mudah diteliti. Tapi hadis ini, ya, hubbul watan minal iman ini, di dalam kitab-kitab yang mencantumkan hadis ini tidak satu pun menampilkan rangkaian sanadnya, dan tidak pernah disebutkan juga hadis ini diriwayatkan oleh siapa. Ya, sehingga sangat kuat dugaan ini hadis maudhu, ini hadis palsu. Ya, jadi dan tidak jelas siapa yang pertama kali mengungkapkan ungkapan ini. Ya, beberapa ulama yang di sini bisa saya sampaikan, As-San'ani, Al-Hud, dan Nasaruddin Al-Albani tegas menyebut ini adalah maudhu, ini hadis palsu. Ya, kemudian ulama hadis yang lain, Al-Amiri, menyebutkan bahwa ini laisa bihadisin, ya, laisa bihadisin. Jadi bukan hadis, ini bukan hadis. Beliau mengatakan demikian. Ya, itu dari sisi sanad. Ya, karena nggak jelas siapa yang bawa ucapan ini. Ya, tapi kemudian dikenal, beredar di tengah-tengah masyarakat, ya, dikenal sebagai hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kemudian dari sisi matan, dari sisi substansi maknanya, Pak. Ya, para pakar meskipun ada yang menilai tidak masalah, ya, tapi jauh lebih banyak pakar hadis yang menolak pandangan ini. Ya, banyak pakar hadis yang menolak substansi, ya, atau makna dari hadis ini, yang mengatakan bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman, karena justru ini tidak pas, ya, bertentangan bahkan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengaitkan cinta tanah air dengan keimanan, itu tidak ada. Ya, jadi bahkan seorang ulama hadis yang bernama Al-Qari menyatakan ini pendapat yang aneh. Ya, di dalam kitab yang berjudul Kasful Khafa, ya, ditulis oleh Al-Ajluni, Al-Qari ini mengutip, ya, pendapat Al-Ajluni ini dengan mengatakan tidak ada hubungan, ya, tidak ada korelasi antara cinta tanah air dan keimanan. Ya, jadi ini kontradiktif, ya, berlawanan dengan makna-makna Al-Quran maupun makna-makna hadis-hadis sahih. Ya, jadi cinta tanah air, cinta tanah kelahiran itu kan sesuatu yang naluriah, normal-normal saja. Ya, saya orang Surabaya, saya cinta Surabaya. Ya, kadang-kadang ada rasa rindu dengan Surabaya misalnya. Bapak-bapak juga begitu. Mungkin ada yang berasal dari Kuningan, Pak Cariat. Ada yang berasal dari kota-kota di luar Jakarta misalnya. Ya. Kalau ada rasa rindu, rasa cinta dengan tanah kelahiran kita, itu sesuatu yang naluriah. Ya, sama dengan kecintaan kita terhadap apa yang kita miliki, ya, tapi itu tidak ada kaitannya dengan keimanan, ya. Jadi dari sisi matannya bermasalah, dari sisi sanadnya bermasalah, ya, sanad dan matannya dua-duanya bermasalah, sehingga kesimpulannya adalah bahwa cinta tanah air bagian dari iman atau hubbul waton minal iman ini bukan hadis Nabi, ya, melainkan hanya ungkapan dari seseorang. Ya, boleh kita kalau mau sebut kata-kata mutiara, boleh, peribahasa misalnya, boleh, ya, tapi tidak, ya, tidak boleh dikatakan sebagai hadis, tidak boleh, ya, karena kalau kita menyebut hadis, ya, meskipun secara bahasa hadis itu bisa bermakna ucapan, bisa bermakna jadid, ya, hadis itu bisa bermakna baru, artinya dari sisi bahasa, ya, tapi kalau kita menyebut hadis, biasanya yang kita dahulukan kan makna syar'inya, yaitu, ya, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, atau persetujuan dari Rasulullah. Ya, nggak boleh dinyatakan sebagai hadis, karena makna syar'i hadis itu seperti itu, ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa fi'lihi wa takririhi. Ya, katakan itu kata-kata mutiara boleh, ya, tapi kalau dikatakan sebagai hadis nggak boleh. Ya, meskipun ungkapan ini sangat populer di tengah-tengah masyarakat, ya, tapi tetap tidak dapat dijadikan sebagai dalil, ya, atau sandaran dalil yang dinisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.